generasi milenial atau generasi Gen Z itu tahu nggak sih kusta gitu kan, karena penyakit-penyakit sekarang itu mungkin orang akan lebih familiar dengan burnout gitu ya, atau mental breakdance ya kalau teman-teman milenial sekarang bilang, atau mental illness lainnya gitu ya. Selamat datang di podcast Dinkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar di luar sana kita Semarang? It's been a long time ya, kita udah lama gak ketemu di podcast. Dan tahun ini ada kabar baik karena podcast akan hadir setiap sebulan sekali. Jadi untuk itu buat sedulur kita Semarang boleh ditulis di kolom komen untuk kita mau ngundang siapa sih bulan depan gitu ya. Dan spesial untuk hari ini saya Raslustiana seperti biasa teman-teman Minkas menghadirkan narasumber yang pastinya udah sangat menguasai bahasan pokok yang akan kita ulas pada hari ini. Dan untuk memperingati Hari Kusta, kita hari ini akan podcast terkait kusta. Nah, ini generasi milenial atau generasi Gen Z itu tahu nggak sih kusta gitu kan, karena penyakit-penyakit sekarang itu mungkin orang akan lebih familiar dengan burnout gitu ya, atau mental breakdance ya kalau teman-teman milenial sekarang bilang, atau mental illness lainnya gitu ya. Kusta ini mungkin banyak yang belum tahu, Gen Z terutama ya, ternyata ada di dunia ini yang penyakit yang namanya kusta. Nah, seperti apa itu kusta, kita akan ngobrol langsung ya dengan beliau, Dr. Reni Yuniati SPKK, dan sebanyak apa ini gelarnya kita baca di bawah ya. Dokter, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Ira. Iya, saya dokter dari dokter. Alhamdulillah. Luar biasa baik. Luar biasa baik dan luar biasa cantik sekali ya dokter Reni ya. Saya gemindo tadi pertama ketemu ya. Beliau dokter spesialis kulit, jadi sangat tahu bagaimana merawat kulit gitu ya. Terutama ini kusta juga penyakit kulit ternyata dokter ya. Berekspresi di kulit. Sebenarnya dia penyakit saraf, menyerang saraf, infeksi di selubung serabut saraf. Nah, itu nanti kita bahas setelah ini ya dokter. Boleh. Ya. Detail tentang kusta. Dokter, ini saya bacakan sedikit gitu tentang dokter ini ya dokter ya. Dokter masih aktif sebagai dokter dosen Fakultas Kedokteran Dok ya. Masih aktif kebetulan. Dan dokter juga di Rumah Sakit Karyadi, Iya. Ya, dan juga di Rumah Sakit Nasional di Diponegoro ya dok ya. Iya. Ada klinik kecantikan ya dok ya. Iya betul. Di mana dokter, boleh nanti ditaruh di sini Minkas untuk promosi nggak apa-apa dokter? Terima kasih ya. Namanya Multira Skincare. Multira Skincare, baik. Ya, ada di Instagram. Nah, nanti Instagram ditaruh juga ya, Minkas ya. Ke selanjutnya, selama nggak podcast jadi agak kayak dulu gitu ya. Dokter ini juga Kabid Pengabdian Masyarakat Kelompok Studi Kusta di Perdoski ya dokter ya. Iya betul. Pusat, dan juga Kabid Humas ID wilayah Jawa Tengah dokter ya. Ini kegiatannya banyak banget pasti dengan segala yang tadi saya bacakan dokter. Betul. Bagaimana menjaga tetap sehat dan fit di pandemi dengan segala kegiatan ini dokter? Cukup tidur. Oh, cukup tidur. Cukup tidur. Ada lagi dokter selain cukup tidur mungkin? Olahraga 30 menit. Oke. Ada yang dikurangi dokter biar cukup tidur, olahraga, terus ada yang dikurangi mungkin begadang mungkin atau apa? Cukup tidur itu ya tidak begadang. Mulai terlihat aslinya saya ya. Kalau cukup tidur kita bisa memproduksi sel baru lagi. Sel baru untuk kulit ya dok ya? Ya untuk tubuh juga. Kelihatan untuk kewarasan juga supaya waras ya. Kewarasan itu yang paling penting sekarang ya dok ya, Iya. kewarasan. Kalau kurang tidur nggak waras nanti ya. Bener juga ya, ada yang pernah ngalamin gitu kurang tidur nggak waras. Mati diri sendiri. Baik dokter, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bersama kami di sini. Kalau podcast biasanya kita punya fakta dan mitos dokter. Boleh. Iya kan, kita main ada 5 fakta dan mitos yang sudah dikumpulkan tim Minkas. Nanti dokter jawab, kemudian nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama dokter ini, stigma di masyarakat kusta merupakan penyakit kutukan, fakta atau mitos? Mitos. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang kedua dokter, kusta merupakan penyakit turunan. Fakta. Fakta, loh fakta Bisa ya. diturunkan, bisa. Oh ternyata bukan warisan aja yang diturunkan, tapi penyakit juga bisa ya dok ya. Iya. Oke, fakta ya ini. Kemudian yang ketiga dokter, kusta hanya menyerang lansia. Mitos.
Mitos, berarti kayak yang muda-muda seperti saya bisa kena kusta ya dokter ya. Oke, itu ternyata mitos. Yang keempat dokter, kusta bisa membuat jari, kaki, dan tangan hilang kayak sulapan itu. Fakta. Oh fakta, jadi sulapan tidak hanya menghilangkan tapi tangan dan kaki juga bisa dihilangkan oleh kusta ya. Betul. Kemudian yang kelima dokter, kusta mudah menular. Mitos. Mitos, baiklah. Sudah terjawab 5 fakta dan mitos tentang kusta. Yang pertama kita akan bahas dokter tentang stigma yang merupakan penyakit kutukan. Tadi mitos ya dokter ya. Iya. Berarti ini bukan kutukan sebenarnya dok ya. Sebenarnya gini dokter, kusta itu gimana sih dok, penyakit apa? Kusta itu adalah penyakit yang disebabkan karena bakteri, Mycobacterium leprae, dan bersifat menular. Bakteri ya dok ya penyebabnya. Iya, bakteri. Menular, tapi menularnya tidak mudah seperti nanti. Hanya kontak erat dan lama. Misalnya serumah, satu pekerjaan yang dalam durasinya lama gitu. Karena inkubasinya itu 2 bulan sampai 40 tahun. Oh, panjang ya dok ya? Panjang dong. Berarti kalau terinfeksi misalkan hari ini, kita belum tahu ciri-ciri atau gejala yang muncul, nggak bisa dideteksi di awal. Tergantung daya tahan tubuh juga gitu kan. Kemampuan dia untuk melakukan perlawanan dengan bakteri kusta itu. Ciri-ciri dokter mungkin di awal yang bisa kita gejala-gejala muncul ini tuh ternyata kusta itu apa aja sih dokter atau yang perlu kita waspadai? Jadi kusta itu merupakan bakteri yang menularkan lewat udara, kemudian berbentuk droplet ya, cairan, di mana dia bercampur dengan bakteri, kemudian baik lendir maupun dari dahannya, kemudian skin to skin lewat kulit. Nah, ya. Itu. Tetapi itu udah bisa hanya sekali ya, mungkin lama. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam tubuh manusia itu dan dia akan menuju ke selubung saraf yang ada di tangan, kemudian di kaki, sehingga dia akan menjadi gumpalan kalau dia melawan. Yang melawan itu bakterinya? Melawan itu tubuh kita punya sel daya tahan tubuh yang bisa melawan. Nah, apabila daya tahan tubuhnya tinggi, perlawanan semakin besar. Perang gitu ya. Nah, nanti akan kematian makin banyak, sehingga gumpalannya makin besar. Itu kalau daya tahan tubuhnya tinggi, tapi nggak diputus oleh obat. Nah, pada saat daya tahan tubuhnya itu semakin aktif, semakin tinggi, itu selubung myelin tadi, selubung saraf tadi akan tertekan oleh gumpalan tadi, namanya granuloma. Nah, itu bisa menyebabkan kecacatan. Sampai cacat ya dok ya? Ya gini, kemudian drop food juga gitu. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, dia nggak mau melawan dong, nggak punya stok daya tahan tubuh, nggak punya sel-sel buat melawan. Dan dia akan masuk ke seluruh tubuh, termasuk bisa menyebabkan gangguan di mata, kemudian di mana-mana ya di seluruh tubuh juga bisa. Gejala yang tampak dok, selain kalau yang saya lihat, yang saya pelajari, kusta ini kan kayak apa ya? Kayak kulit terbakar, kayak merah-merah. Pada awalnya gitu ya? Pada awalnya itu hanya kayak panu ya, bercak putih, bercak merah, yang mati rasa, yang tebal. Tapi orang-orang kalau punya bercak putih, bercak merah, dia akan datang ke toko obat membeli obat panu, membeli obat alergi gitu loh. Nah, sebaiknya bagaimana dok kalau menemukan hal yang seperti itu dalam tubuh kita? Putih, terus mati rasa, mati rasa emang mati, hatinya mati rasa. Enggak cuma hati yang mati rasa, ternyata kulit bisa mati rasa, guys. Ya kan? Jadi gini, kalau punya bercak putih, bercak merah, segera diperiksakan. Ini sebenarnya ada gangguan terhadap rasa apa enggak gitu loh. Jadi kalau dia emang nggak ada gangguan atau dia diperiksakan juga untuk deteksi dini juga ada, cuma mahal ya, namanya anti-BCL1. Tapi kalau ada misalnya ada kapas, kemudian ada jarum, tabung panas dingin, disentuhkan masih kerasa apa enggak. Kalau udah mulai nggak kerasa nih, artinya dia harus segera periksa laborat. Kupingnya diambil darahnya yang bening itu, kemudian ditaruh bawah mikroskop, dikasih pengecatan untuk mengetahui ada nggak bakteri di situ. Tapi maksimal ya dok ya untuk screening testing tersebut tadi? Ya itu artinya sudah ada bakteri yang berkembang biak. Maksudnya pengecekannya itu untuk screeningnya mahal nggak dok? Itu gratis ya, kalau buat puskesmas kan gratis kan? Di puskesmas gratis. Karena kustanya level di tingkat primer ya, harus tuntas di tingkat puskesmas. Bukan di spesialis. Kita hanya menerima reaksi kusta, yaitu yang merah-merah alergi itu akibat bakterinya nggak bisa diserap oleh tubuh, tapi
kita hanya menerima yang sudah parah-parah gitu kan. Oh, iya, Tapi kalau masih dalam awal-awal ya harus tuntas di level pusat kesehatan masyarakat. Udah boleh diobati di puskesmas gitu ya? Iya, obatnya juga gratis. Bisa BPJS, namanya BPJS juga gratis. Nanti di WHO kan gratis paket. Namanya multi drug treatment. Jadi kalau sedulur semuanya mungkin ada gejala-gejala dalam tubuh yang putih tadi, bercak putih kayak panu, persis sama sih. Panu, jangan abaikan panu ya lor ya, panu rata. Panu. Jadi kalau menemukan hal kayak gitu dalam tubuh, baiknya periksa langsung ke dokter ya dok ya? Iya, ke puskesmas lah yang minimal. Atau dicoba-coba pakai kapas ya, kapasnya dilincipin ujungnya, gini-gini, rasa nggak, gini-gini, rasa nggak, gitu. Nggak ngeliat gitu, rasa nggak gitu. Kalau udah mati rasa berarti ada kemungkinan. Nggak kerasa ya, nah itu harus segera ke puskesmas atau ke dokter supaya diberikan pemeriksaan itu. Secara lebih lanjut. Jangan diobati sendiri lah, nanti terlambat jadi gini gimana? Iya ya, itu jangka panjang ya dok ya, yang tadi gini itu jangka panjangnya ya dok ya. Nah itulah banyak yang jualan penyakit juga tuh. Jualan penyakit gimana dok? Pengemis kan begini bentuknya. Oh begitu. Baru tahu. Itu rasanya selain mati rasa kayak kalau kita awam gitu ngeliat dari foto misalkan ya dok ya, itu kok kayak gatal, panas ya gitu. Itu sebenarnya rasanya gimana sih dok? Nggak ada rasanya sih, soalnya kalau dia reaksi ya, misalnya dia meradang itu dia rasanya memang nyeri, kemudian terasa panas, cekot-cekot, itu pastilah kalau dia ada neuritis atau sarafnya terkena kan, rusak. Tapi pasti menyerang saraf ya dok ya bakteri ini ya? Iya, dia sasarannya hanya di saraf, dia sukanya itu tertariknya dengan saraf, dia nggak berselingkuh loh, dia cuma sukanya sama saraf doang loh. Tuh setia dengan saraf ya? Dia loyal sih. Bener. Dokter yang loyal itu ya di Kusta ini. Dokter ini kayaknya terlayang-layang pedot ya, ini sampai bawa-bawa selingkuh di sini loh. Iya, soalnya terkinan-kinan ya. Juga sering lihat itu layangan putus juga. Tetap ya, terkinan-kinan. Baik dokter, yang tadi kejawab bahwa itu memang bukan kutukan ya dok ya? Iya. Memang ada disebabkan karena bakteri, bukan karena kutukan begitu ya. Kemudian yang kedua tadi penyakit turunan, ini fakta. Jadi itu bisa diturunkan ya dok? Artinya gini, ada faktor genetik. Jadi 95% manusia itu tidak tertular kusta. Hanya 5% ya mengalami reaksi 3%. Jadi jangan takut. Jadi di antara jumlah manusia di dunia itu yang terkena kusta hanya 5%. Karena gennya itu yang mempunyai potensi untuk tertular. Oh berarti tidak banyak ya dok perbandingannya ya, maksudnya dengan yang tertular dan yang tidak tertular, yang aman gitu ya dok ya. Aman. Jadi walaupun sekiranya ada orang kusta, ia menularkan tidak bisa karena dia tidak punya gen yang bisa tertularkan kusta tadi. Even itu mungkin bisa kayak penularannya mungkin bisa karena bersentuhan, berbagi barang kayak gitu juga tidak ada kode untuk menerima. Oh siapa gitu, nggak ada. Bingung ya, ini generasi mana gitu. Oh jadi generasi X ya. Misalkan kita ngobrol dengan penderita kusta pun maksudnya nggak yang perlu worry banget ya dok ya? Nggak perlu, soalnya kalau gini ya, misalnya nih Mbak Ira punya adik atau paman misalnya orang kusta, nah waspada, berarti ada gen yang memang harus diwaspadai, bahwa kita juga harus care dengan yang terjadi, mencegah bagaimana supaya kusta nggak berkembang. Nah ini dokter kuncinya, mencegahnya gimana kalau ternyata di turunan kita udah ada yang pernah kena kusta? Pertama rumahnya dong, jangan kayak rumah zaman kolonial nggak ada jendela. Oke, jendela. Jadi harus kena matahari, ada udara masuk. Artinya bakteri itu berkembang di tempat yang lembab. Iya itu benar. Kemudian juga sanitasi, jangan sampai kondisi jamban, kemudian lantai itu nggak dibersihkan, kemudian juga kotor ya, semua mebeler itu juga kotor, itu kan potensi juga untuk menjadi penempelan dari droplet. Gitu. Jadi memang pola hidup sehat tuh masa COVID kan sudah dijelaskan ya, bagaimana seperti itu ya, itu diterusin sih, jangan sampai kita menjadi lengah dengan mendatangkan berbagai macam bakteri virus yang lain gitu loh. Jangan lengah walaupun sudah dianggap mereda, tapi untuk pola hidup sehatnya harus tetap dipertahankan. Jadi bagaimana kita memakai sanitizer, kemudian menyemprot membeler dengan desinfektan gitu. Kemudian yang pertama tentang kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua
bagaimana kita itu menjaga tubuh kita supaya mempunyai daya tahan tubuh yang bagus. Oke, imunitas. Nah itu dengan cara tadi tidur cukup, makan protein yang tinggi sesuai berat badan, misalnya berat biasa 50 kilo ya 50 gram protein sehari minimal ya. Ya minimal ya, ada takarannya Dok ya. Jangan cuma nasi sama sebel doang, itu kan karbohidrat melulu ya. Nasi, mie goreng sama gorengan mendoan. Mendoan, nah itu. Saya masih biasa gitu Dok. Kemudian fasting intermittent, jadi kita puasa waktu tertentu Senin Kamis atau 3 hari seminggu atau 3 hari dalam sebulan, itu sebenarnya supaya tubuh kita juga istirahat dan menumbuhkan dengan sel yang baru lebih banyak. Itu kemudian jangan lupa minum nih. Kadang-kadang orang tuh merasa bahwa minum itu nggak penting, tapi minum itu memang digunakan untuk membuat tubuh kita terasa hidup lagi tuh dengan minum. Pembaruan sel baru ya Dok ya, air putih nih. Iya, tapi bahannya harus ada dong, protein tadi. Oh iya, ini masih kosong ngomong-ngomong, ada yang mau masuk. Tetap ya. Iya, ini tulisannya nanti apa ya, Muntira ya. Sun ya Dok ya. Sun ya, Muntira Skincare. Baik, ini tadi ada tips menjaga pola hidup saya juga dari Dokter Rani ya, dengan tadi pencegahan kusta, juga tadi disebutkan tips-tips untuk tetap menjaga sehat dari segala penyakit dan juga virus juga ya Dok ya. Jadi nggak hanya untuk pencegahan kusta, tapi juga secara keseluruhan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit lainnya ya Dok ya. Penyakit hati juga. Iya, penyakit hati, baiklah. Ini kita minta dibahas lain gitu, di tempat lain untuk ngomongin yang lebih lanjut dari masalah penyakit kulit, yang skincare nanti mungkin ya Dok ya, dan penyakit hati lainnya. Baik, tadi yang kedua, ini yang ketiga. Tidak hanya menyerang lansia, ternyata juga bisa menyerang yang muda-muda ya Dok. Bahkan anak-anak pun terdeteksi kena kusta juga. Kalau anak-anak ini selain gen, apakah mungkin karena lifestyle-nya yang juga hidupnya di tempat-tempat yang tadi? Jadi gini, lingkungan yang terkena kusta itu kadang orang kan nggak tahu semua. Bahkan ada satu kampung itu terkena kusta itu juga ada. Ada Dok, gimana Dok ya satu kampung ya Allah? Saya nggak enak dong nyebutin. Oh iya. Sebenarnya kampung X gitu ya? Ya, si kampung X itu karena ketidaktahuan tadi. Tidak ada deteksi dini, awareness, namanya case active finding atau temuan dari petugas puskesmas untuk melakukan berburu bercak. Kemudian sakuri, periksa kulit sendiri. Sakuri, bukan sarari, payudara itu sakuri ya. Sakuri itu periksa kulit sendiri itu, jadi tahu ada bercak enggak. Kemudian periksa kulit keluarganya melihat di punggungnya, kan kita nggak bisa lihat punggungnya. Iya, oh benar. Ya, punggungnya, pantatnya, kemudian di bagian belakang lengannya, kan nggak tahu. Benar ya. Tapi meriksanya dengan menggunakan sinar matahari yang alami, bukan dipaksakan dengan lampu. Itu kadang-kadang kan bias ya. Oh, iya juga. Makanya ya. meriksanya pada saat kondisi terang, misalnya jam 3, jam 9, jam 10 gitu, pada saat matahari masih bersinar dan di dekat jendela, baru ketahuan dengan jelas karena gradasinya tidak terlalu bias seperti kalau pakai lampu. Oh, jadi lebih kelihatan kalau pakai matahari langsung ya Dok? Ya, minimal 11 kali lah satu keluarga saling memeriksa anggota keluarga yang lain. Oke, itu awareness-nya masing-masing juga harus dibangun. Ayo dong periksa kulitnya sendiri, perhatian pada keluarga sendiri gitu loh. Siapa lagi yang perhatikan kalau bukan keluarga? Iya, dan permasalahan kulit ini tidak hanya jerawat, pemirsa dong. Ya, ternyata ini seru juga lagi, yang jerawat seru lagi lah nih. Habis ini gitu, namanya jerawat. Saya juga nunggu dokter. Baiklah, ternyata tidak hanya lansia, yang kita anak muda ini juga harus aware ya, apalagi kalau kita punya tadi keturunan yang sudah punya kusta, paling enggak harus rajin ngecek ya Dok ya di keluarganya. Iya, sebulan sekali cek lah gitu. Begitu. Kemudian yang keempat dokter, kusta ini bisa menyerangkan tangan dan kaki, kok serem ya Dok? Nah, tadi kan sarafnya sudah mengalami gangguan kan, akhirnya dia kan nggak mampu memelihara jari-jari yang ujungnya, jadi dia teresorpsi, ya terserap sendiri. Sama bakterinya itu? Bukan, tubuh kita sendiri itu tidak mampu untuk melakukan regenerasi jaringan di ujung-ujung jari, itu nggak sanggup. Kemudian akhirnya kan akan terserap, misalnya memendek tadi. Kemudian juga karena mati rasa, kadang dia akan menginjak sesuatu yang memang kayak panas, kayak apa gitu, luka. Kemudian lukanya itu kan bersifat kering ya kalau kusta ya. Akhirnya dia akan merateli gitu, merotoli kalau bahasa Belandanya itu, protoli gitu. Itu karena dia mati rasa tadi, tidak ada
pemeriksaan saraf sebelumnya. Jadi kalau sekarang pasien-pasien saya periksa namanya elektromiografi, di mana pada saat diperiksa itu oleh bagian saraf, itu dia akan ketahuan apakah dia kena di selubung sarafnya atau kena di dalam sarafnya itu. Kemudian saya rujuk ke rehabilitasi medik. Ke rehab medik itu ditujukan untuk mengetahui menjalankan terapi apa yang bisa dilaksanakan dengan mengetahui hasil dari EMG tadi gitu loh. Jadi secara komprehensif itu kita bisa menjalankan terapi terpadu supaya dia maksimal mengalami namanya neurorestorasi atau perbaikan pada sistem sarafnya itu. Oh, berarti masih bisa diperbaiki ya dok? Nah, yang penting dia belum putus-putus tadi. Ya, itu kan dia cuma kadang gitu otaknya kayak kemeng, nyeri gitu kan, namanya neuritis tadi, radang pada saraf. Nah itu makanya kalau di Karyadi itu kan BPJS tuh ada pemeriksaan tadi tuh nggak tambah gitu loh, itu masih dalam masih di cover BPJS ya gitu. Jadi jangan khawatir. Banyak pasien-pasien sudah lama bertahun-tahun dia menderita nggak sembuh-sembuh untuk neuritisnya tadi, sarafnya tadi itu kita treatment dengan rehabilitasi medik dan pemeriksaan EMG tadi. Ada, tapi ini bisa sembuh ya dok ya? Maksudnya kusta bisa sembuh? Bisa sembuh ya dok ya? Pasti bisa sembuh. Oh. Jadi even dia sudah merotoli pun bisa disembuhkan dokter? Kalau merotoli ya memang menggunakan sisa yang sudah ada itu dengan memaksimalkan namanya occupational therapy. Terapi di mana dia bisa bekerja dengan bukan sisa ya, maksudnya dengan kondisi tubuh yang masih ada. Gitu. Oh gitu, memaksimalkan ya. Memaksimalkan, namanya occupational itu banyak sih, dan itu banyak pakarnya juga. Kalau perlu kita bergabung di international class untuk occupational therapy juga ada. Jadi mereka sangat kreatif sih, di negara-negara lain juga banyak sekali menciptakan berbagai macam pekerjaan maupun kreativitas di mana mereka juga menjual barang-barang khusus untuk yang hasil dari pasien-pasien pusat juga banyak. Rencana sih saya pengen bikin semacam kayak yayasan di mana dia akan memaksimalkan dari para penderita kusta yang sudah sembuh atau YPMK. YPMK itu orang yang pernah menderita kusta itu, bagaimana dia bisa menjual hasil-hasil karyanya dengan tanpa distigma. Karena gini loh, orang sakit kusta dia jualan lele, yang satu lelenya kalau normal, orang normal misalnya 30.000, dia orang kusta cuma dihargai berapa coba? 8.000. Gara-gara tahu, oh ini yang jual orang kusta, itu kan stigma banget lah. Iya. Oh ternyata ada, begitu masih ada di masyarakat kita. Bahkan kalau ada yang di ruang tunggu rumah sakit X banyak, dia tunggu bareng dengan pasien lain kabur, itu ada juga. Oh, kasihan ya dok ya. Kasihan, terstigma banget, dan mereka kalau kena ketahuan kusta kadang keluarga juga nggak terima, dia disuruh ke resos itu nggak balik-balik sampai akhir hayat juga banyak. Makanya dia menikah dengan sama kusta di situ. Oke, iya. Ya kalau yang penderita kusta menikah dengan penderita kusta akan melahirkan penderita kusta lagi, nggak selesai dok ini dok. Kan dia udah minum obat, anaknya kan nggak. Oh kalau udah minum obat berarti dia tidak berpotensi untuk menularkan? Iya, kan sudah di stop oleh obatnya tadi. Kayak TBC berarti ya dok ya? TBC itu kan cepat bereplikasi dan mudah menular. Tapi kalau kusta kan tidak mudah menular. Nah, kenapa ICU pada orang kusta di stigma sedangkan TBC masih bisa gitu loh. Dengan dia meninggal di luar, gara-gara di ICU dia tidak diterima. Ada dok ya pasien kusta yang masuk ICU? Di rumah sakit X ada. Nggak boleh. Baik. Karena saya kira di 2022 ini tuh kusta harusnya sudah tidak ada. Ya. Iya. Malah sekarang eliminasinya mundur karena masih banyak orang kusta datang ke klinik, ke rumah sakit gitu. Bahkan orang melahirkan yang kemarin tuh sampai muter-muter di mana-mana, akhirnya sampai ke rumah sakit pusat baru bisa melahirkan. Rumah sakit kusta khusus ya dok, ada ya? Di rumah sakit Klep di Donorojo, Jepara. Oh, baik. Aduh, rumah khusus. Itu ada 16 hektar ya, ada berapa sih? Banyak, luas banget lah. Ada yang rawat inap juga dok? Justru itu banyak rawat inap karena reaksi, kemudian dia nggak terima juga di keluarganya, ya? Kemudian dia juga ada rehabilitasi sosial di sana juga. Itu di sampingnya Benteng Portugis, buat wisata juga bagus. Oh begitu. Ikannya enak banget loh. Saya tuh sering banget ke sana makan ikan, kemudian berwisata dengan para perawat, dokter-dokter di sana. Gitu. Dan mereka nggak takut loh bertahun-tahun bergaul dengan orang kusta. Bayangin tuh gimana.
Ya karena mereka Mereka udah membersihkan well educated, luka-luka. dokter. Iya, orang sudah kakinya kayak gitu, luka kayak gitu udah parah, dia dengan sangat ikhlasnya tuh tiap pagi loh menyikat orang-orang yang kena itu. Disikat itu bagian supaya tangan membersihkan di kakinya, Oh. tangannya. Mereka melihara dengan tulus ikhlas, luar biasa. Mereka itulah pahlawan-pahlawan yang pantas diberi penghargaan. luar biasa. Tepuk tangan jelek jauh untuk teman-teman yang merawat pasien-pasien kusta ya, dokter ya. Luar biasa ini fakta. Kemudian Iya. dokter, yang terakhir kusta mudah menular. Tadi mitos ya dok, ternyata dari Mitos. bahasan kita dari awal sampai terakhir ini tidak semudah itu penularan kusta Dia itu. bakteri pemalas lah. Saya dokter pemalas, nggak nular ya. Gendut, dan bakteri gendut, bakteri besar, makanya dia nggak mudah diserap oleh tubuh. Berarti nggak perlu khawatir kalau kita berdekatan dengan penderita kusta ya dokter ya. Nggak perlu. Oke, harusnya ini dibuatkan suatu campaign bagaimana menetarakan gitu ya penderita Supaya nggak kusta. menstigma. Iya, Iya. mengurangi stigma masyarakat kepada penderita kusta ya dok ya, harusnya ya dok ya. Iya, jangan sampai dia semakin parah sakitnya dan semakin tidak terobati gara-gara terstigma, Nah, disingkirkan. kita ngomongin stigma, berarti kan orang-orang yang dengan penderita kusta ini kan kesehatan mentalnya juga mungkin karena dia tidak diterima, di cancel lah kalau bahasa sekarang tuh di cancel netizen, gitu nggak diterima. Iya, kurang kedudulannya ya. Nah, bener-bener Nah, gitu. tuh. Nah, makanya Artinya dia kurang tercerahkan, bener yang kurang teredukasi, kurang mendapatkan pencerahan yang menjelaskan bahwa tidak mesti bertemu orang kusta itu akan tertular. Nah, yang begini ini tuh terus kemudian jadi down nggak sih dokter pasien-pasien kusta itu akhirnya kayak karena di cancel tadi tidak diterima lingkungan. Adakah yang mungkin sampai jadi kayak punya mental illness juga dokter? Ya sangat, mereka sangat terstigma dan mempengaruhi daya tahan tubuh ya. Kalau sudah mereka depresi kan juga susah untuk sembuh juga. Oh, berpengaruh juga ya dok ya? Sangat berpengaruh. Makanya bagaimana orang-orang ini supaya bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan mendapatkan terapi yang bagus itu dengan respon dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Bagaimana mereka mendapatkan dukungan penuh dari lintas sektoral, dimanapun dapat dukungan gitu loh. Oke. Kalau gini dok, kusta ini bisa disembuhkan tapi kayaknya mungkin nggak dalam waktu yang singkat ya dok ya? Atau butuh waktu berapa sih paling singkat dokter untuk menyembuhkan kusta ini? Jadi kalau kustanya ringan itu sekitar 6 bulan sampai 9 bulan, kemudian kalau yang berat 1,5 sampai 2 tahun. Itu pun bayangin tuh, kalau Mbak Ira makan obat tiap hari, betah nggak? Enggak juga sih dok. Nah, kan nggak konsisten juga kan? Iya, Masih benar. ada PMO atau pendamping minum obat yang selalu mengingatkan, mendampingi, menyayangi, memberi nutrisi yang bagus. Kalaupun dia nggak bisa bekerja ya bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial yang mendukung dia. Kalau emang nggak mampu ya dikirim ke rumah sakit. Kalau di sana akan mendapatkan fasilitas yang memang bisa digunakan untuk penyembuhannya lebih bagus. Gitu. Baik makanan, obat, pemeliharaan, bahkan setiap hari bisa piknik loh. Karena di daerah Jepara ya. Ya itu di sampingnya Benteng Portugis, jadi daerah pantai yang ikannya juga sangat segar. Saya percaya ada kalau ikan di sana emang enak-enak sih dok. Nah kapan-kapan nanti ke Semarang piknik dong, ke sana saya sambut. Itu pada nanti kepala dinas atau Pak Edi nggak ada di sini ya, kepala bidang ya. Kapan-kapan kita piknik ke Jepara ya dok ya. Iya boleh. Oke dokter, ini 5 fakta dan mitosnya sudah terjawab dan sudah tercerahkan dan terjelaskan begitu dokter. Dokter, sebelum kita tutup podcast hari ini, adakah apa ya mungkin yang perlu di highlight lagi, yang perlu dijelaskan ke sedulur sehat Kota Semarang ini terkait kusta? Mungkin selain tadi itu yang untuk tidak menstigma dokter, adakah yang perlu disampaikan? Jadi penyakit kusta ini tergantung dari peran dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah. Kemudian dari para pakar-pakar yang memang menjadi bagian dari interaksi masyarakat, misalnya dari psikologi, dari kesehatan masyarakat atau bidang kesmas, kemudian budaya, kemudian juga intervensi kebijakan terkait dengan hukum. Bagaimana pemerintah mengatur kusta ini menjadi penyakit yang bisa dikawal, bukan hanya COVID ya, tapi misalnya tim COVID juga menjadi tim kusta. Itu luar biasa karena bisa dilakukan tracing, kemudian terapi yang lebih dini, kemudian juga mengawal stigma, kemudian juga dukungan kepada pola-pola hidup dia seperti apa, baik itu pekerjaan, kemudian juga kondisi pribadi dia seperti apa, jadi supaya tidak nular lagi itu loh.
Ini kan penyakit menular, bukan penyakit pribadi yang menggerogoti seorang diri, tapi betul-betul menyangkut kesehatan orang banyak. Kalau dia tetap aja sakit, kan tetap menular gitu loh. Artinya segera tuntaskan yang menderita, kemudian periksa pada orang yang serumah, kemudian juga awasi dan dampingi dia sampai sembuh. Itu yang penting. Baik, begitu, awasi dan dampingi sampai sembuh. Sampai sembuh. Nah. Dan kurangi stigma, karena mereka hilangkan juga, stigma, jangan kurangi. Hilangkan, bahkan jangan kurangi, hilangkan. Hilangkan stigma, gas. Hilangkan stigma, guys. Baik dokter, terima kasih atas pencerahannya terkait kusta ini. Saya juga jadi lebih tahu, maksudnya ternyata kusta tidak semenakutkan itu, dan mungkin juga Gen Z juga tahu akhirnya gitu kan, ada penyakit kusta gitu, pencegahannya tadi sudah dijelaskan oleh dokter ini juga begitu, dan penularannya dan sebagainya. Dokter, terima kasih atas waktunya hari ini dokter. Mungkin kita habis ini kita bahas soal penyakit kulit lainnya ya dokter ya. Boleh. Siap, baik. Saya Ira Celestiana, teman-teman Kes, terima kasih sudah mengikuti podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ira, sampai jumpa dan dokter Eni. Terima kasih, sampai jumpa kembali.